Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1019. Mendengar perkataan dari Raja Dewa Xuan Yue dan Raja Surgawi Tianhuang, banyak orang semakin bersemangat. Bagi mereka, lolos dari seleksi awal dan bisa berkompetisi dengan murid-murid keluarga Tianhuang di babak kedua adalah hal yang sangat menggairahkan. Keluarga Tianhuang hanya mengasuh mereka yang sangat berbakat, dan bisa bertarung melawan mereka berarti peluang besar untuk mendapatkan pengakuan dan pelatihan dari keluarga Tianhuang. Tidak hanya itu, jika mereka bisa mengalahkan murid-murid keluarga Tianhuang, maka nama mereka akan tersohor di seluruh dunia, dan karir bela diri mereka akan melesat tak terbendung. Namun, tidak jarang ada yang menyadari bahwa peluang untuk lolos hingga ke tahap akhir sangatlah kecil. Mungkin tidak ada seorang pun yang mampu melampaui murid keluarga Tianhuang. Jika itu terjadi, mungkin hanya mereka yang benar-benar luar biasa, yang menarik perhatian empat tetua keluarga Tianhuang, yang bisa mendapatkan kesempatan lebih. Keluarga Tianhuang memang sangat selektif. Mereka tidak akan menerima siapapun hanya karena mereka berbakat. Bahkan, jika tidak ada satupun talenta yang layak, mereka lebih memilih untuk tidak memberikan pelatihan daripada menerima orang yang tidak memenuhi standar mereka. Begitu mendengar hal ini, banyak orang mulai merasa cemas, terutama para calon peserta yang menganggap diri mereka berbakat. Namun, ada juga yang tetap bersemangat dan yakin bahwa mereka bisa menjadi bagian dari segelintir yang terpilih. Mereka percaya, jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Berbeda dengan orang lain yang penuh semangat, Luo Xiu tidak terlalu terpengaruh oleh pernyataan tersebut. Dia tahu, dengan kekuatan dan latar belakang keluarga Tianhuang yang luar biasa, jika mereka memutuskan untuk mengasuh talenta, mereka hanya akan memilih yang terbaik seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi dewa iblis tingkat 9 di masa depan. Kebanyakan talenta yang bisa mencapai tingkat tersebut hanya bisa dianggap sebagai calon yang sangat langka. Dan dalam proses pelatihan, jika mereka tidak menunjukkan keistimewaan lebih lanjut, mereka akan dengan cepat dibuang dari program pelatihan. Pemilihan talenta biasanya terdiri dari 3 tahap, seleksi awal, seleksi lanjutan, dan keputusan akhir oleh 4 tetua keluarga Tianhuang. Jika seseorang berhasil melewati seleksi awal, mereka akan memiliki kesempatan untuk menarik perhatian tetua-tetua keluarga Tianhuang. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan mereka. Pada seleksi lanjutan, mereka yang berhasil masuk ke dalam 20 besar akan diberi kesempatan untuk memasuki tanah kuno misterius. Setelah keluar dari tanah kuno misterius, keputusan akan diambil oleh 4 tetua. Namun, jika seorang peserta tidak ingin bergabung dengan keluarga Tianhuang, mereka tidak akan dipaksa untuk melakukannya. Luo Xiu datang ke sini dengan tujuan yang jelas, yaitu memasuki tanah kuno misterius. Selain karena tanah itu berasal dari wilayah kuno yang sangat dihormati, juga karena kesempatan untuk memperoleh keberuntungan dan kesempatan yang Linghu Zixuan sebutkan. Meskipun keluarga Tianhuang menguasai tanah kuno misterius, banyak rahasia dalam tanah tersebut yang masih misterius bagi mereka. Menurut Linghu Zixuan, tanah itu memiliki sifat khusus, bagi mereka yang berada di tingkat dewa iblis tingkat 9 atau lebih tinggi, mereka tidak akan dapat memasuki tanah tersebut. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Luo Xiu. Selama dia tidak menghadapi ancaman dari dewa iblis tingkat 9 di tanah kuno misterius, dia akan memiliki peluang besar untuk mengendalikan situasi dan menggali lebih banyak rahasia. Namun, dia juga sadar bahwa tanah kuno misterius tidak hanya menyimpan keberuntungan, tetapi mungkin juga mengandung bahaya yang jauh lebih besar daripada menghadapi dewa iblis tingkat 9. Untuk benar-benar menilai potensi dan bakat seorang talenta, seluruh proses seleksi tidak akan berlangsung singkat. Terutama di tahap seleksi lanjutan, di mana setiap peserta akan diuji dalam lingkungan yang seragam. Kecepatan mereka dalam meningkatkan kemampuan dan kekuatan mereka akan menjadi dasar penilaian, yang juga akan menunjukkan seberapa besar potensi mereka untuk berkembang di masa depan. Baiklah, cukup dengan kata-kata. Jika kamu memiliki bakat dan kemampuan, keluarga Tianhuang akan selalu membuka pintu untukmu. Bahkan jika bakat bela dirimu tidak tinggi, jika kamu memiliki bakat dalam alkimia, formasi, atau pembentukan artefak, kami juga akan menganggapmu sebagai talenta yang sangat dibutuhkan. Suara Raja Surgawi Tianhuang bergema di telinga semua orang. Sekarang, saatnya untuk seleksi awal. Aturan seleksi awal akan dijelaskan oleh Penatua Suena. Setelah kata-kata Raja Surgawi Tianhuang, Raja Dewa Suena melangkah keluar, dengan langkah anggun di atas awan. Untuk pelatihan bela diri, hal yang paling penting adalah hati yang teguh, kemudian bakat, dan akhirnya potensi. Setelah melewati 3 ujian ini, kamu akan diuji dalam pertempuran nyata. Ujian terakhir adalah untuk menguji pemahamanmu.
Mendengar kata-kata Raja Dewa Suena, Luo Xiu hanya bisa mengangguk dalam hati. Cara seleksi ini bisa dikatakan sangat menyeluruh, memperhatikan berbagai aspek dari seorang peserta. Saat Raja Dewa Suena selesai berbicara, tiba-tiba sebuah cahaya bergerak cepat datang dari kejauhan, menyusuri langit dengan kecepatan yang luar biasa. Hampir dalam sekejap mata, cahaya tersebut sampai di tempat itu, dan kekuatan spiritual yang sangat kuat segera menyebar, menyapu seluruh kerumunan dengan cepat. Tentu saja, pengendali cahaya tersebut adalah Tangguk Xiong, pemimpin dari Sekte Seribu Binatang. Setelah berhari-hari menunggu di luar kota Suena tanpa hasil, ia segera menyadari dirinya telah dibohongi. Dengan amarah yang membara, ia langsung bergegas menuju tanah kuno misterius. Kekuatan spiritual dari seorang dewa iblis tingkat 9 sangatlah besar. Dalam hitungan detik, ia sudah bisa mengunci posisi Luo Xiu dan rombongannya. Begitu merasakan bahwa mereka terkunci oleh kekuatan spiritual yang menakutkan, Tu Yuming dan Su Suelan langsung pucat pasi, merasakan seolah-olah mereka menghadapi kematian tanpa bisa melawan sedikit pun. Kardislar juga mulai tampak tegang. Meskipun ia telah bertualang selama zaman yang sangat lama bersama Tai Sang King dan tahu banyak, kekuatan seorang dewa iblis tingkat 9 masih terlalu besar untuknya. Ling Hu Sixuan juga mulai berubah pucat. Jika bukan karena adanya tungku emas Huang Tian yang menahannya, ia tahu dirinya mungkin tidak jauh berbeda dengan Tu Yuming dan Su Suelan dalam menghadapi kekuatan spiritual tersebut. Namun, Luo Xiu tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum sinis. Ia tidak percaya Tangguk Xiong akan berani bertindak di bawah pengawasan para tetua keluarga Tian Huang. Raja Dewa Suena mengeluarkan suara dingin. Ketika Tangguk Xiong mulai melepaskan kekuatan spiritualnya, orang-orang mulai panik. Itu jelas merupakan tindakan yang sangat tidak sopan. Mendengar suara dingin Raja Dewa Suena, Tangguk Xiong segera menyadari kesalahannya. Ia hanya terfokus pada memburu pembunuh putranya dan tidak memperhatikan bahwa tempat ini bukan sembarangan, bukan tempat ia bisa bertindak semaunya. Tangguk Xiong menyapa 4 Raja Dewa yang mulia. Dewa Iblis tingkat 9 adalah gelar yang sangat terhormat, dan meskipun Tangguk Xiong adalah Dewa Iblis tingkat 9, ia harus tetap menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Aku pernah dengar tentangmu, kamu adalah pemimpin dari Sekte Seribu Binatang di wilayah timur, bukan? Kata Raja Dewa Suena dengan nada agak tidak senang. Namun yang lebih membuat Tangguk Xiong tertekan adalah sosok di samping Raja Dewa Suena, yaitu Raja Surgawi Jingang. Ia bisa merasakan dengan jelas sebuah niat membunuh yang menyelimuti dirinya, seolah-olah dirinya sedang menjadi sasaran dari seekor binatang buas purba. Tangguk Xiong tidak bermaksud menghina Raja Dewa yang mulia. Hanya saja putra saya telah dibunuh, dan para pembunuh ada di antara kerumunan ini. Tangguk Xiong segera menjelaskan. Anakmu dibunuh itu masalahmu, tapi ini bukan tempatmu untuk bertindak sembarangan. Pergi. Tidak Raja Dewa Suena yang berbicara, namun Raja Surgawi Jingang yang dengan dingin mengusirnya. Setelah dia mengucapkan kata pergi, aura yang sangat kuat meledak, menyebabkan langit di atas mereka bergetar hebat. Raja Dewa Suena adalah istrinya, dan pada saat seperti ini, Raja Surgawi Jingang tentunya harus tampil untuk melindunginya. Meskipun ia adalah tetua keluarga Tian Huang yang termuda, dari segi kekuatan dan potensi, ia bahkan lebih dihargai daripada Xuan Yue dan Shen Yang. Tangguk Xiong merasa sangat tertekan, dan meskipun ia adalah Dewa Iblis tingkat 9, ia menyadari bahwa dalam hal kekuatan dan status, ia sangat jauh berbeda dengan Raja Surgawi Jingang. Begitu dipanggil untuk pergi, ia tidak bisa berkata apa-apa dan segera bergegas pergi dengan cepat. Melihat Tangguk Xiong pergi, perasaan terkunci oleh kekuatan spiritual yang menakutkan itu langsung hilang. Tu Yuming, Su Suelan, dan yang lainnya merasa sangat lega. Namun, Luo Xiu memperhatikan bahwa keempat tetua keluarga Tian Huang yang berada di langit tinggi menatap ke arah mereka dengan pandangan yang tenang. Tentu saja, dengan kemampuan mereka, mereka pasti bisa merasakan bahwa Tangguk Xiong baru saja mengunci posisi mereka. Namun, keempat tetua keluarga Tian Huang tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Tangguk Xiong adalah Dewa Iblis tingkat 9, bagi mereka, dia hanyalah sosok yang sangat kecil dan tak berarti. Persetan, semua ini salahmu, Luo Xiu. Sekarang kita sudah menarik perhatian mereka. Ling Hu Sixuan berkata dengan ekspresi cemas. Ia datang ke seleksi talenta ini untuk memasuki tanah kuno misterius dengan tujuan tertentu, dan sekarang ia merasa sedikit cemas karena perhatian dari 4 tetua keluarga Tian Huang. Dewa Iblis tingkat 9 adalah kekuatan yang sangat jauh di luar kemampuannya. Hanya dengan pandangan sekilas dari mereka, ia merasa seolah-olah semua rahasianya telah terbaca dengan jelas. Jangan terlalu khawatir. Semakin kamu merasa khawatir, semakin mudah kamu menunjukkan kelemahan, Luo Xiu berkata dengan tenang. Sejak awal, hanya dia yang tetap tenang dalam menghadapi segala perubahan dan situasi. Setelah melalui banyak kejadian, hati dan jalan hidup Luo Xiu sudah tidak tergoyahkan lagi. Bersambung.